Selamat ketemu di channel Wahyu1DS. Pada video gua kali ini gua akan memberikan sedikit tips yang simple, sangat berguna karena di musim penghujan seperti ini biasanya banyak yang melakukan ini dan akibatnya bisa fatal. Karena ada salah satu helm yang sudah gua treatment di sini, itu penyakitnya sama dan apa yang dia lakukan indikasinya pun setelah gua tanya sama. Lebih baik gua kasih tips ini walaupun sedikit tapi sangat berguna buat kawan-kawan supaya kawan-kawan juga nggak merasa bahwa wah, helm gua nanti akan seperti itu. Nah, lebih baik kita hindari. Jadi ada helmnya di sana. Gua nggak mau nyebut merek ya. Lebih baik gua ini dulu aja ya. Gua sensor mereknya karena nanti takut berimbas jelek. Nah, oke. Ini jadi seperti ini helm ya. Biasanya yang sering terjadi sama kawan-kawan itu ketika habis riding, apalagi di musim penghujan kayak gini, helm belum sempet kondisinya kering, ya memang itu wajar buat kita ya. Habis riding, kondisinya kehujanan, helmnya masih basah, main taruh aja. Akibatnya helm ini akan terjadi kelembapan di dalamnya. Apalagi helm ini warnanya gelap, dalamnya juga pun gelap. Kalau udah kondisinya lembab, helmnya pun gelap, biasanya kelembapan itu akan menjadi tempat yang sangat nyaman buat yang namanya entah itu serangga, kuman-kuman, atau apapun lainnya, binatang-binatang melata atau segala macam, karena dia ngerasa di situ tempatnya nyaman gitu, lembab, adem, juga gelap ya. Nah, ini terjadi di helm yang lagi gua bawa ini ya. Ini gua udah tutup mereknya. Karena bukan hanya merek ini aja, tapi apapun mereknya, kalau perlakuannya seperti itu, hasilnya akan jadinya seperti dia. Apa yang terjadi di helm ini? Oke. Customernya ngerasa palanya gatal. Pas lagi jalan, di kacanya ada yang jalan. Binatangnya kecil-kecil, tapi kalau udah gigit itu rasanya luar biasa. Karena binatang ini tergolong parasit ya, bukan binatang yang biasa-biasa aja. Kalau cuman semut masih oke lah gitu, tapi kalau udah binatang ini, kayaknya juga rasanya kawan-kawan akan merasa, wah kacau juga ya, apa helm gue seperti itu. Nah, silakan dicek. Oke. Kronologinya helm ini dipakai ketika habis hujan atau hujan-hujanan. Kondisinya basah. Ditaruh di lemari yang bukan lemari kaca. Dia semacam lemari kayak tempat helm yang terbuat dari bahan tuh ya kan, ada tuh yang dasarnya bahan ya. Sehari 2 hari kemarin hujan seperti itu gitu, dan helm ini belum sempat kering, dipakai lagi. Di parkiran juga pun kondisinya juga seperti itu juga. Kita nggak pernah tahu, entah ada semut, entah ada apa-apa segala macem. Akhirnya si pemilik merasa, oh kepala gue gatel banget bang, ada apa ya katanya. Setelah dia merasa ada keanehan di helmnya, dia cek helmnya, dia center. Dia orang yang sangat awam tentang helm, jadi dia nggak bisa bongkar keseluruhannya. Dia hanya center ini helm dengan menggunakan HP. Ternyata yang dilihat apa? Di sela-sela cekpad itu banyak binatang, kalau bisa dibilang itu kutu ya. Kutu apa ya? Ada yang bilang sih katanya bangsat ya. Gue juga nggak ngerti yang bentuknya lebar, depannya begini tuh. Itu kalau udah ngisep ke kulit itu badannya membesar karena isinya darah. Ini
Di dalam helm ini ada binatang seperti itu yang jumlahnya nggak cuma satu dan nggak cuma belasan, tapi banyak banget. Dan itu sudah masuk ke dalam sela-sela. Orangnya kaget, kok bisa terjadi seperti itu bang? Gua tanya dong, pernah disimpan dalam kondisi basah? Iya. Waktu nyimpen di tempat yang kering atau bersih? Enggak, karena dia naruhnya di luar. Ditambah ada sedikit cerita masukan dari dia bahwa dia punya tetangga yang entah kasurnya itu kebocoran atau apa, sering dijemur di depan rumah yang posisinya dekat tempat penyimpanan helm tersebut. Entah itu binatang yang ada di kasur itu pindah ke sini juga gua nggak tahu, tapi intinya seharusnya helm normal ketika diperlakukan dengan normal, diperlakukan dengan baik, pasti tidak akan ada yang namanya menyebabkan adanya si kutu tersebut bersarang di dalam helm ini. Kutunya banyak banget. Bukan kutu rambut kecil-kecil. Ini adalah parasit ya. Yang biasanya dulu kalau ada di sela-sela batu, di sela-sela tempat kursi-kursi lama tuh, kalau gigit sakit banget, itu gatel banget. Nah itu dia. Ini ada di dalam sini. Dia jadi tuh si pemiliknya ngerasa, waduh bang, kayaknya udah telat nih bang, nggak bisa dibersihin. Bisa brother. Jadi ini sudah kita bersihkan. Gua sebenarnya ada videonya dan ada footage-nya. Waktu dia menerangkan, wah ini bang ada ini. Gua pun juga ada seperti itu, tapi takutnya video itu akan menjadi kenangan buruk atau menjadi sesuatu yang kurang baik kalau gua tayangkan di sini. Lebih baik itu tidak gua tiadakan. Intinya informasi yang gue berikan ini sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, keasliannya, kejujurannya. Jadi itu aja sedikit informasi yang gue berikan. Mudah-mudahan kawan-kawan setelah riding dengan kondisi helm yang basah, sebisa mungkin ditaruhnya juga pun jangan posisi seperti ini. Kalau bisa posisinya harus dimiringkan. Bila mana helm itu kayak helm full face ya. Tapi kalau helm half face cukup dibuka juga sudah normal karena depannya udah ngeblong gede. Tapi kalau full face kan dia ada ininya ya, ada depannya. Kalau bisa ditaruh di miring, kondisi kaca kebuka, ataupun kalau bisa di atas posisi begini, kondisi kaca kebuka, biar dia ada sirkulasi udara dulu, dalemannya bersih dulu. Kalaupun di rumah ada seperti kipas, itu better, lebih baik. Yang penting jangan dijemur di matahari atau dipanaskan di alat pemanas. Karena bila mana dijemur di matahari, biasanya bau yang kurang sedap ditambah aroma dari panasnya matahari itu akan terjadi akumulasi bau yang luar biasa yang akan sulit dihilangkan walaupun lu datang ke tempat gua juga pun. Karena baunya itu sudah menyerap ke dalam EPS. Saran gua cukup diangin-anginkan, kalau bisa pakai kipas angin, ataupun kalau nggak ada kipas angin ya udahlah ditaruh biasa aja. Intinya harus dikeringkan. Kalau di bawah posisinya dia begini, masuk, yang namanya serangga pasti masuk, itu sudah dijamin. Kalau bisa juga pun di tempat penyimpanan helm diberikan semacam pewangi, entah itu pewangi parfumnya atau kamper ya, tapi kampernya juga bukan kamper yang baunya serem-serem. Kampernya baunya bau-bau ya aromatik, ya nggak bau sabun, bau bunga atau apa gitu. Itu pun taruhnya juga jangan di dekat helm, taruhnya di sekitarannya aja, di bawah atau di atas, atau intinya jangan di dalam helm. Karena kalau di dalam helm dikhawatirkan nanti ada reaksi kimia yang bisa merusak EPS atau innernya. Oke, jadi segitu aja saran gua. Simpenlah helm dengan baik, rawatlah helm dengan baik, karena biar bagaimanapun ini adalah alat penting ketika kalian berkendara yang sangat berguna. Apapun itu helmnya, mau asli mau palsu, kalau helmnya dijaga dengan baik pasti akan jadi lebih baik. Gua hanya menyarankan rawatlah helmmu apapun itu ya.
Karena biar bagaimanapun kalau seasli-aslinya helm lu atau sebagus-bagusnya helm yang lu punya, kalau nggak lu rawat, hancur juga sama, ya nggak? Jelek juga kualitasnya, dan akan menurun juga kualitas dari proteksi helm tersebut. Ini helmnya udah bersih, udah siap diambil. Lumayan juga bersihnya karena kemarin harus buka semua innernya, cek padnya, IPS-nya. Mau nggak mau harus gua buka IPS-nya. Maaf, karena kalau nggak dibuka IPS-nya, yang namanya kutu seperti itu dia biasanya membuat sarang di dalam IPS. Jadi yang terjadi di helm ini, dia sudah membuat satu rongga, membuat satu jalur yang seakan-akan itu akan menjadi sarangnya. Ini sudah dibersihkan luar dalam, tinggal diambil. Jadi saran gua jangan melakukan hal yang tadi gua larang tersebut. Kita rawat helm kita biar di perjalanan kita juga tetap nyaman dan aman. Pokoknya harus terus, jangan jadi yang biasa. Apapun lo harus luar biasa. Salam satu hobi dari gua, Wahyu Andi S.